Bagaimana jika kamu menertawakan seseorang hari ini, tapi justru besok nasibmu ada di tangannya? CEO cantik, investor asing, dan seorang OB yang disangka nggak ngerti apa-apa. Kamu siap dibalikan oleh realita? Tulis di komentar. Kamu nonton dari kota mana? Siapa tahu kota kamu muncul di cerita ini. Gedung kaca setinggi 30 lantai itu menjulang gagah di tengah Jakarta. Dari kejauhan, bayangannya menyentuh langit yang kelabu, seolah ingin bersaing dengan awan yang tak pernah bisa disentuh. Di lantai paling atas, dua perempuan duduk berseberangan di sebuah ruang rapat luas berdinding kaca, tempat di mana banyak keputusan besar lahir, dan lebih banyak lagi ego yang dipupuk. Karina, CEO sekaligus pendiri Aurora Visage, adalah wanita dengan tatapan yang bisa memaku siapapun. Matanya tajam seperti serpihan kaca, dan bibirnya tipis dengan senyum yang nyaris tak pernah benar-benar ramah. Ia mengenakan blazer putih bersih, rambut hitam panjang terikat ketat, dan jam tangan mahal yang berkedip setiap kali tersorot matahari. Setiap langkahnya mengandung kepastian, setiap kalimatnya tajam dan bersih dari basa-basi. Dia bukan tipe yang memohon, dia memerintah. Di seberangnya, Nadine, CEO muda dari Vera Mode, lebih luas, lebih berani bermain warna. Blazernya pink pastel, senyumnya lebih sering hadir. Tapi jangan salah, di balik itu semua, Nadine menyimpan ambisi yang tak kalah liar. Ia tahu cara membuat orang suka padanya, sebelum perlahan menggenggam kendali. Cantik, cerdas, dan sangat menyadari efek kehadirannya di ruangan manapun ia masuk. Mereka bukan sahabat, tapi juga bukan musuh. Mereka adalah dua kutub yang tahu kapan saling bersaing dan kapan bersanding. Dua CEO yang tumbuh dari kerja keras, peluh, dan pilihan-pilihan besar yang tak semua perempuan berani ambil. Tapi sukses tak jarang membuat mata mereka kabur. Bukan karena sinar, tapi karena merasa sudah cukup tinggi untuk menilai siapa saja di bawah. Hari itu, mereka duduk bersama membahas rencana kolaborasi besar dengan investor asing. Papan presentasi menyala, kopi mengepul, dan pemandangan Jakarta tampak kecil di bawah sana. Nadine menyesap cappuccino-nya sambil melirik jam. Investor dari Jepang itu datang jam 10, kan? Tanyanya. Karina mengangguk, menutup laptop MacBook-nya. Kenji Yamamoto. Konsorsium yang dia bawa bisa angkat valuasi perusahaan kita 3 kali lipat. Dia nggak banyak omong, tapi katanya sangat memperhatikan etika kerja. Hah, Nadine mendesah, melirik kaca. Kalau soal etika, kita sudah menang dari siapapun. Lihat cara kita membangun tim. Struktur, disiplin, aura. Karina menyeringai. Dan jangan lupa penampilan. Nadine tertawa. Tawa ringan, tapi penuh nada keangkuhan yang tak ditutupi. Lalu matanya tertuju ke arah pintu yang sedikit terbuka. Seseorang melintas, membawa nampan berisi botol air mineral dan beberapa gelas. Rio. Ia mengenakan seragam OB yang bersih dan rapi. Wajahnya tenang, tubuhnya tegap, rambut disisir rapi. Tak banyak bicara, dan selalu tahu kapan harus muncul atau menghilang. Ada sesuatu dari tatapan mata Rio yang seringkali membuat beberapa staf wanita salah tingkah. Tapi bagi Karina dan Nadine, ia hanya satu dari puluhan staf yang ada tapi tak dianggap. Bisik Nadine pelan sambil tersenyum geli. Itu OB baru. Rio ya? Baru 3 minggu kerja, tapi udah kayak model iklan parfum. Karina melirik. Iya, ganteng sih. Tapi sayang ya kamu tahu sendiri. Waktu aku minta ambilin dokumen kemarin, dia malah tanya, yang warna biru atau hijau, Bu? Kayak nggak ngerti mana yang penting. Nadine terkikik. Mungkin dia pikir hidup ini soal warna. Karina menyandarkan tubuhnya ke kursi, melipat tangan di dada. Kadang aku kasihan sama orang kayak dia. Coba pikir, udah dewasa, kerja cuma jadi OB, nggak ngerti Inggris, apalagi soal bisnis. Ada orang yang ditakdirkan jadi atas. Ada juga yang cuma jadi pendukung panggung. Gumam Nadine enteng. Mereka tidak sadar bahwa Rio, yang sedang meletakkan gelas di ruang sebelah, mendengar semuanya. Tidak lewat telinga,
Tapi dari bahasa tubuh dan tatapan yang dilempar tanpa filter. Tapi Rio tidak bereaksi. Tidak mengangkat alis. Tidak menunjukkan ketersinggungan. Ia hanya menarik napas pelan. Lalu kembali ke pantry. Di luar ruangan, Rio berdiri sejenak. Memandang ke langit Jakarta yang tampak kusam tertutup polusi. Ia tahu tempatnya saat ini bukan di ruang rapat. Bukan pula dalam diskusi bisnis besar. Tapi bukan berarti ia tidak mengerti. Dunia bisa sangat tajam menilai orang hanya dari pakaian, jabatan, atau aksen saat berbicara. Di balik diamnya, ada sesuatu yang disimpan. Bukan dendam. Tapi pemahaman bahwa dunia sering keliru menakar nilai manusia. Rio membuka laci kecil di sudut pantry, mengambil buku catatan hitam kecil. Di dalamnya, bukan daftar tugas OB, tapi tulisan tangan dalam 3 bahasa, Indonesia, Inggris, dan Jepang. Ia menulis beberapa kalimat, seperti seseorang yang tengah mencatat pengamatan. Lalu ia menutup bukunya perlahan, sambil berbisik sangat lirih. Kadang orang yang kamu anggap kecil bisa melihatmu lebih jelas dari siapapun. Karina dan Nadine kembali ke layar presentasi mereka. Cahaya matahari mulai menyusup lewat celah tirai, membentuk bayangan di dinding. Bayangan 2 perempuan yang tak pernah berpikir bahwa suatu hari, dunia mereka akan goyah bukan oleh saingan bisnis, tapi oleh seseorang yang tak mereka anggap. Dan jam terus berdetak, menuju pukul 10. Menuju awal dari perubahan yang tak satu pun dari mereka sangka. Pukul 10 tepat. Suara lift berdenting di lantai 30. Pintu terbuka perlahan, mengantarkan sosok pria parubaya berkemeja abu metalik, dengan postur tegap khas Jepang. Kenji Yamamoto melangkah keluar, didampingi 2 orang asistennya yang membawa map dan tablet. Langkahnya tidak tergesa, namun setiap geraknya menunjukkan disiplin dan presisi yang hampir mekanis. Matanya menyapu koridor dengan ketenangan yang terlatih. Seorang investor kawakan yang terbiasa mengukur sebuah perusahaan hanya dari atmosfer lobinya. Karina dan Nadine menyambut di depan ruang rapat dengan senyum bisnis yang sudah terlatih. Keduanya melangkah cepat, rambut tersisir rapi, bibir berwarna netral, dan parfum mahal yang menebar aroma keberhasilan. Senyum itu menyapa dengan manis, tapi dalam hati keduanya tengah menimbang-nimbang. Siapa yang bisa merebut simpati Kenji lebih dulu? Emer Kenji. Welcome, ujar Karina dengan aksen Inggrisnya yang dibuat setajam mungkin. Nadine menambahkan, We're so honored to have you here. Kenji mengangguk sopan. Ia menjawab singkat, Thank you. Nada bicaranya berat dan lambat, seolah memaksa semua orang untuk tidak terburu-buru di hadapannya. Setelah formalitas kecil, mereka memasuki ruang rapat. Layar presentasi menyala dengan slide-slide visual yang menggambarkan grafik pertumbuhan, nilai valuasi, dan arah bisnis ke depan. Semua tampak sempurna. Namun ada satu masalah yang tak terduga. Interpreter yang dijanjikan untuk menerjemahkan diskusi dari bahasa Inggris ke Jepang belum juga datang. Asisten Karina melirik ponsel beberapa kali. Nadine mulai menunjukkan tanda gelisah yang disembunyikan dengan canggung. Karina tetap tenang. Tapi pupil matanya sedikit membesar. Is the translator already on the way? Tanya Kenji. Karina menjawab sambil tetap tersenyum. Yes, she'll be here soon. But we can start with basic intro. Nadine menambahkan. Yes, a little delay. We're so sorry. Mereka berusaha mempertahankan kontrol, tapi seisi ruangan bisa merasakan satu hal yang sangat kontras dari situasi ini. Terlalu sunyi. Tidak ada komunikasi yang mengalir, tidak ada kelenturan dalam dialog, hanya formalitas kaku yang memisahkan mereka seperti kaca bening yang tak terlihat. Ada, tapi membatasi. Kenji mulai menatap grafik dengan alis yang sedikit mengerut. Ia membaca. Iya. Tapi pemahaman mendalam tentang perusahaan tidak bisa hanya lewat angka. Ia ingin dialog. Ia ingin interaksi. Dan itu tidak terjadi. Justru yang terdengar adalah suara Karina dan Nadine yang berusaha menebak-nebak pilihan kata dalam bahasa Inggris dengan terlalu hati-hati, terlalu dibuat-buat. Bahkan dalam upaya terbaik mereka, ada nada, ingin terlihat pintar, yang tidak bisa mereka sembunyikan. Sementara itu, di luar ruang rapat,
Rio sedang berdiri dekat coffee station. Telinganya menangkap percakapan para staf yang lalu lalang. Translatornya nggak bisa dihubungi katanya. Salah kirim lokasi. Hah? Gawat dong, itu investor gede banget, loh. Bisa-bisa gagal deal cuma gara-gara miskom. Rio diam. Tangannya masih memegang cangkir kopi yang belum dia letakkan. Wajahnya tetap datar. Tapi sorot matanya berubah. Ia memandang ke arah pintu ruang rapat yang terbuka sedikit. Bisa dilihat dari celah itu, Karina sedang berdiri sambil mencoba menjelaskan data di layar sambil tersenyum kaku. Growth, this line is, represent future prediction, next 5 years. Nadine menimpali. And our vision is to create a more sustainable, fashion movement. Kenji mendengarkan dengan wajah yang sopan tapi jelas terlihat kebingungan. Ia membalikan pandangannya ke asistennya, lalu mencatat sesuatu di tablet kecil. Saat itulah Karina, dalam kehabisan akal, melempar lelucon. Maybe we can ask our OB to help translate. Nada bercandanya ringan, tapi mata Nadine menangkap maksudnya. Ia ikut tertawa. Oh, yes, Rio. He's very international, witty and mop. Tawa kecil itu menggema di ruangan yang tadinya kaku. Sebuah canda ringan yang, di mulut mereka, terdengar seperti tamparan bagi mereka yang tidak bisa membalas. Dan saat itulah Rio masuk, tanpa dipanggil, membawa teh Jepang yang sudah disiapkan sejak pagi. Tangannya mantap, langkahnya pelan tapi percaya diri. Ia mendekati meja, menunduk sopan, dan meletakkan teh di depan Kenji. Lalu, dengan suara rendah dan tenang, ia berkata, Sumimasen, kochira wa matcha de gozaimasu. Oki ni mesutuyoi no desuga. Seisi ruangan terdiam. Kenji memandang Rio dengan terkejut. Matanya sedikit membesar. Lalu, dengan senyum kecil yang tulus, ia menjawab. Arigatou gozaimasu. Kanpeki desu. Terima kasih. Sempurna. Karina dan Nadine terpaku. Seolah waktu berhenti tepat ketika kenyataan menampar kesadaran mereka. Sosok yang tadi mereka tertawakan, kini sedang berbicara lancar dengan tamu paling penting mereka, dalam bahasa yang bahkan mereka tidak pahami sepotong pun. Senyum Rio tidak melebar, tapi cukup untuk memperlihatkan bahwa ia tahu apa yang baru saja terjadi. Mungkin, saya bisa bantu sedikit, Bu. Ucap Rio sambil tetap menunduk sopan. Kalau Bapak berkenan, saya bisa bantu terjemahkan diskusi sampai interpreternya tiba. Karina tercekat. Nadine membeku. Dalam hati kecil mereka, rasa malu mulai menyusup, diam-diam tapi tajam. Mereka menertawakan seseorang bukan karena bodoh, tapi karena mereka tidak tahu. Mereka mengira Rio tak bisa bahasa Inggris. Tapi ternyata bukan itu masalahnya. Mereka yang tidak bisa membaca manusia. Usai pertemuan itu, ruang rapat kembali sunyi. Rio sudah keluar lebih dulu setelah menerjemahkan percakapan antara Kenji dan kedua CEO dengan tenang dan tanpa celah. Kalimat-kalimat yang mengalir dari bibirnya tak hanya tepat secara bahasa, tapi juga membawa nuansa budaya yang tidak bisa diajarkan dalam pelatihan sehari 2 hari. Itu adalah kefasihan yang lahir dari pemahaman mendalam dan waktu. Kenji tampak lebih santai. Nada bicaranya sedikit lebih cair setelah bisa berbincang dengan seseorang dalam bahasanya sendiri. Namun, Karina dan Nadine tidak. Mereka tetap duduk di kursi masing-masing, membeku dalam diam. Senyum bisnis mereka menguap perlahan, berganti dengan ekspresi yang tidak mudah dijelaskan, antara terkejut, malu, dan kalah. Hanya ada suara pendingin ruangan yang berdengung rendah, menyembunyikan kegetiran yang mulai meresap di dada mereka. Setelah Kenji dan asistennya keluar dari ruangan, Karina akhirnya berbicara, suaranya nyaris berbisik. Lo lihat tadi? Nadine tidak menjawab. Matanya menatap kosong ke layar yang sudah mati. Tangannya mencengkram ujung meja, kuku-kukunya menekan kayu dengan keras. Apa itu barusan? Lanjut Karina. Kali ini lebih kencang. Rio. Butuh beberapa detik sebelum Nadine membalas. Suaranya kering. Gue pikir dia OB. Ya, dia emang OB. Karina menyahut cepat. Tapi kalimat itu menggantung.
Seolah dirinya pun tidak yakin. Suara yang keluar dari mulut Rio tadi, itu bukan suara OB biasa. Itu suara orang terpelajar. Penuh kendali, sopan, terarah, dan tidak ada nada pamer sedikit pun di dalamnya. Justru ketenangan itu yang menghantam mereka lebih keras. Nadine bersandar di kursi, menarik napas dalam. Kita tadi ngetawain dia. Karina memejamkan mata. Dadanya sesak. Bukan karena malu semata, tapi karena harga dirinya yang selama ini dibangun dari asumsi bahwa ia bisa menilai siapapun hanya dari tampilan luar, kini terguncang. Gue yang mulai bercanda soal dia, gumam Nadine, penuh penyesalan. Gue yang bilang dia internasional, padahal yang internasional justru bukan kita. Tak ada yang membalas. Hening kembali merebut ruangan. Dalam hening itu, kesadaran menyelinap diam-diam. Mereka terlalu nyaman duduk di atas tahta yang dibangun dari gelar, jabatan, dan pujian. Mereka lupa bahwa di balik keanggunan bisa saja tersembunyi ketidaktahuan yang membatu. Sore menjelang. Kantor mulai sepi. Karina duduk di ruangannya, memandangi berkas di atas meja, tapi tak satu pun masuk ke otaknya. Pikirannya terjebak pada sosok Rio, bukan Rio yang membawa kopi, tapi Rio yang berbicara dengan penuh percaya diri dalam bahasa Jepang yang asing baginya. Apa dia lulusan luar negeri? Apa dia menyembunyikan identitas aslinya? Untuk apa? Pertanyaan-pertanyaan itu bergema dalam kepala Karina, tak terbendung. Sementara di ruangannya sendiri, Nadine berdiri memandangi cermin tinggi di sudut. Ia menatap dirinya sendiri. Blazer mahal, make-up sempurna, perhiasan elegan, semua terlihat baik-baik saja. Tapi matanya tidak bisa menyembunyikan satu hal, luka dari harga diri yang retak. Apa selama ini gue terlalu tinggi ngeliat dunia? Bisiknya pada pantulan dirinya sendiri. Atau terlalu rendah ngeliat orang lain? Pertanyaan itu menyakitkan, karena tak ada yang bisa menjawab kecuali dirinya sendiri. Keesokan paginya, suasana kantor tetap seperti biasa. Semua berjalan seolah tidak ada yang berubah. Rio masuk lebih pagi, seperti biasa, mengenakan seragam yang sama, membagikan air galon, membersihkan pantry, dan menyapa staf dengan senyum sopan. Tapi ada yang berbeda. Tatapan staf yang dulu cuek, kini mengandung rasa ingin tahu. Ada bisik-bisik yang mulai beredar. Lo tahu nggak? Katanya Rio bisa bahasa Jepang lancar banget. Dia nerjemahin buat investor kemarin. Gila ya, OB bisa kayak gitu. Bukan bisa, itu MAH ahli. Mungkin dia bukan OB beneran. Namun Rio tetap seperti biasa. Tidak memperlihatkan perubahan sikap sedikit pun. Ia tetap sopan, tetap sunyi. Seolah tidak terjadi apa-apa kemarin. Seolah dia tidak baru saja menampar harga diri dua CEO sekaligus, tanpa satu pun kata kasar. Karina memperhatikan Rio dari balik kaca ruangannya. Pandangannya rumit. Ada penasaran, ada kagum, tapi juga ada rasa tak nyaman. Bukan karena Rio bersalah, tapi karena ia menyadari, dalam diamnya, Rio memberi cermin yang sangat jujur pada dirinya. Tak lama kemudian, Nadine masuk ruang Karina, membawa 2 kopi seperti biasa. Tanpa perlu berkata, Karina tahu mereka memikirkan hal yang sama. Kita perlu tahu dia siapa sebenarnya, kata Nadine pelan. Karina mengangguk. Lambat, tapi kita siap nggak tahu jawabannya. Pertanyaan itu menggantung di antara mereka, lebih tajam daripada retorika di ruang presentasi kemarin. Mereka terbiasa mencari tahu demi menguasai. Tapi kali ini, keingintahuan itu datang bukan dari rasa ingin menang, melainkan dari rasa ingin menebus. Gue ngerasa kayak anak kecil kemarin, ucap Nadine lirih. Gue ngerasa kayak dibisikin Allah, sahut Karina. Bahwa kita udah kelewat sombong. Untuk pertama kalinya dalam sekian tahun, 2 CEO itu tak bicara soal strategi, rapat, atau laporan keuangan. Mereka bicara tentang rasa malu. Tentang bagaimana harga diri bisa runtuh tanpa disentuh. Tentang bagaimana ego mereka, yang selama ini berdiri kokoh, ternyata rapuh sekali saat disentuh oleh seseorang yang tidak mereka pandang. Dan saat Rio lewat di depan ruang itu, membawa dokumen untuk bagian HR,
ia tidak menoleh. Tapi Karina dan Nadine berdiri. Bukan untuk memanggil, belum saatnya. Tapi untuk memberi hormat dalam hati. Pada seseorang yang diam-diam telah memberi mereka pelajaran paling mahal yang pernah mereka dapatkan. Pelajaran tentang rendah hati. Pagi itu langit Jakarta mendung. Awan menggantung rendah seperti menahan sesuatu yang belum siap ditumpahkan. Gedung Aurora Visage dan Vera Mode tetap berdiri gagah, tapi di dalamnya, atmosfer tak lagi terasa sama. Pukul 9, Karina berdiri di depan kaca besar ruang kerjanya, memandangi kota yang nyaris tak bersuara. Cangkir kopi di tangannya belum disentuh. Rasa pahit yang biasanya memberi energi pagi, kini justru menggenang di tenggorokan. Jantungnya berdebar tidak seperti biasa. Bukan karena takut, tapi karena menyadari dirinya sedang berjalan di jalur yang tak sepenuhnya ia pahami. Sementara itu di ruangan sebelah, Nadine memandangi laporan strategi yang mereka siapkan untuk presentasi lanjutan hari ini. Ia hafal semua datanya, semua grafiknya, dan semua jargon yang bisa menarik investor. Tapi untuk pertama kalinya, semua itu terasa seperti kertas kosong. Pukul 10, Kenji datang kembali. Kali ini hanya dengan satu asisten. Ia mengenakan jas hitam polos, membawa map kulit dan tablet seperti sebelumnya. Senyumnya kecil, matanya tetap tenang, tapi sorotnya berubah. Ada pertanyaan yang belum selesai dalam dirinya. Ada harapan yang tampaknya belum terpenuhi. Karina dan Nadine menyambut seperti kemarin, profesional, senyum formal, dan sopan. Tapi senyum itu sedikit goyah. Mereka tahu, tak ada interpreter hari ini. Dan mereka tidak bisa sepenuhnya mengandalkan Google Translate atau skrip presentasi bahasa Inggris yang telah mereka latih di depan cermin. Sesampainya di ruang rapat, presentasi dimulai. Slide demi slide berpindah. Karina mencoba berbicara dalam bahasa Inggris. Hati-hati memilih kata. Nadine menyusul dengan penjelasan tambahan. Tapi tempo mereka goyah. Intonasi terdengar kaku. Beberapa kali terjadi salah ucap yang membuat presentasi tak mengalir seperti rencana. Kenji tetap menyimak, tapi ekspresinya datar. Ia mencatat, mengangguk, namun tak memberi banyak respons. Beberapa kali ia menatap ke arah pintu, seakan mencari sesuatu atau seseorang. Dalam ketegangan itu, satu kesalahan kecil terjadi. Saat Nadine menjelaskan strategi ekspansi ke Asia Timur, ia salah mengucap kata penetration menjadi penetrated market wrongly with wrong way to Japan community. Kesalahan kecil, tapi cukup untuk membuat asisten Kenji saling pandang. Mereka tak tertawa, tak juga mencibir. Tapi keheningan yang mengikuti terasa lebih keras dari ejekan. Karina buru-buru menutup sesi itu dengan senyum. I think, maybe we can continue with Kienda. Kenji diam. Lalu ia meletakkan tablet pelan di meja, dan berkata dalam bahasa Inggris yang cukup jelas. Your idea is interesting, but I can't understand, feeling of the people behind the numbers. I don't see your company heart. You understand? Karina terdiam. Nadine mencuri pandang ke arah Karina, berharap ada respons. Tapi tidak ada. Untuk pertama kalinya, Karina kehilangan kata. Kenji melanjutkan, kali ini lebih pelan, namun dengan tekanan yang membuat udara di ruangan itu menegang. In Japan, we see people, we see culture, not just slide and grab. Itu bukan teguran, tapi pernyataan. Tegas dan menyakitkan. Detik itu juga, Karina menyadari bahwa semuanya mulai goyah. Semua angka yang mereka banggakan, semua branding yang mereka susun, semua kosmetik korporat yang mereka poles dengan cermat, tak ada artinya jika di balik semua itu tidak ada jiwa. Dan yang lebih menyakitkan, yang dilihat Kenji bukan produk mereka, tapi bagaimana mereka memperlakukan seseorang yang tak mereka anggap penting kemarin, Rio. Karina mencoba mengatur napas. Tapi tekanan di dada itu tak mudah dikendalikan. Ia merasa terjepit antara harga diri dan keharusan untuk menyelamatkan reputasi. Emer Kenji, ucapnya pelan. Yesterday our staff helped you. He is very humble. We are grateful. We just did not expect that moment. Nadine menimpali.
We didn't know he speaks your language. We were surprised. Kenji menatap mereka dengan tatapan yang sulit diterjemahkan. Ada kecewa, tapi juga iba. Seperti orang tua yang menyaksikan dua anak yang terlalu lama hidup dalam ruang cermin, percaya bahwa refleksi mereka adalah satu-satunya kenyataan. Sementara itu, dari balik dinding kaca luar ruang rapat, Rio sedang menyusun dokumen di meja resepsionis HR. Ia tidak menguping, tapi ia tahu. Ia merasakannya. Ada hal yang patah di dalam ruangan itu. Dan ia berharap, patah itu bukan rasa hormat, tapi hanya ego yang akhirnya tumbang. Tak lama kemudian, Kenji berdiri. Ia menutup map kulitnya dan menyampaikan kalimat penutup. Singkat tapi jelas. We continue next week. Maib. Lalu ia pergi. Tidak terburu-buru. Tapi langkahnya cukup tegas untuk menandakan satu hal. Ia belum puas. Karina dan Nadine tetap duduk di sana. Tak bergerak. Mereka mendengar suara pintu ditutup. Suara langkah menjauh. Lalu sunyi. Tapi bukan sunyi biasa. Ini sunyi yang membawa rasa kehilangan yang belum jelas bentuknya. Gue ngerasa kayak kita gagal, kata Nadine lirih. Karina hanya mengangguk. Tapi lebih dari itu, ia merasakan sesuatu yang lebih mengiris dari sekadar kegagalan presentasi. Ia merasakan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam karirnya, ia harus mengakui bahwa kekuatan yang ia bangun selama ini mungkin salah arah. Kalau dia, Rio, gak ada kemarin, suara Karina serak. Mungkin hari ini kita bahkan gak sempat masuk ruangan ini. Nadine menunduk. Ada perasaan yang sulit dijelaskan. Antara malu, bersalah, dan takut. Takut bahwa mungkin mereka telah mengabaikan orang yang justru paling mereka butuhkan. Gue takut dia ninggalin kita, ucap Nadine dengan suara gemetar. Kalimat itu menusuk. Karina diam. Lalu untuk pertama kalinya, dalam hati, ia memanjatkan doa yang selama ini jarang ia bisikan, bukan karena lupa, tapi karena terlalu sibuk merasa mampu. Ya Allah, kalau memang kami disadarkan karena kesombongan kami sendiri, tolong jangan tutup kesempatan kami untuk berubah. Di luar, hujan akhirnya turun. Pelan, tapi mantap. Mendinginkan panas yang menggumpal sejak kemarin. Membersihkan langit. Sebagaimana waktu mungkin akan membersihkan kesalahan, asal mereka bersedia benar-benar melihat. Hujan belum berhenti sejak pagi. Langit seperti enggan memberi jeda. Seolah tahu ada yang harus ditumpahkan di bumi agar manusia belajar membasuh dirinya. Butiran air memukul kaca jendela kantor Aurora Visage dalam irama konstan, seperti detak jantung yang terus mengingatkan, kamu masih hidup, kamu masih bisa berubah. Rio duduk di kursi kecil dekat pantry, menghadap jendela. Seragam abu-abu yang ia kenakan tampak mulai basah di bagian bahu, bukan karena hujan, tapi karena embun dari tubuhnya yang lelah. Ia tidak terlihat murung. Justru ada ketenangan dalam diamnya, seolah dirinya adalah satu-satunya orang yang tidak terganggu oleh badai yang sedang berlangsung di dalam kantor itu. Namun ketenangan itu segera terusik oleh suara pelan yang memanggil dari belakang. Rio. Karina. Ia berdiri di ambang pintu pantry. Wajahnya tidak ditutupi make-up tebal seperti biasa. Blazernya dilepas. Rambutnya sedikit berantakan karena habis digosok tangan berkali-kali. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara dia berdiri, tidak lagi setinggi biasanya. Ada beban yang jelas terpampang di mata Karina. Dan entah bagaimana, Rio sudah tahu percakapan ini tak bisa dihindari. Boleh bicara sebentar? Tanya Karina. Suaranya lembut, nyaris ragu. Rio berdiri pelan, mengangguk. Tentu, Bu. Nadine muncul dari balik pintu, seolah sudah menunggu di luar. Mereka bertiga akhirnya duduk di ruang kerja Karina. Ruangan yang biasanya penuh dominasi dan kuasa, hari itu terasa seperti ruang pengakuan. Tak ada lagi ketegangan korporat. Yang tersisa hanya 3 manusia, dan kebenaran yang selama ini tidak diberi tempat. Karina memulai. Kami mau minta maaf, Rio. Rio diam. Menunduk sedikit, tapi tidak menyela. Nadine melanjutkan, suaranya berat.
Apa yang terjadi kemarin seharusnya nggak pernah terjadi. Kita bersikap nggak adil. Kita menganggap kamu remeh. Padahal jelas, kamu lebih dari yang terlihat. Masih tak ada reaksi dari Rio. Ia hanya menatap lurus ke meja. Tapi bukan karena marah. Ia mendengarkan. Kalau kamu mau keluar dari sini, kami bisa ngerti. Kami nggak akan tahan, kata Karina. Dan akhirnya, Rio angkat bicara. Suaranya tetap tenang. Tapi kali ini tidak hanya berisi kata-kata, melainkan perasaan yang selama ini ia simpan rapat. Saya nggak marah, Bu. Ucapnya pelan. Karena ini bukan pertama kali saya dianggap nggak punya kemampuan. Karina dan Nadine saling pandang. Saya pernah duduk di ruang rapat di Tokyo, Seoul, bahkan Berlin dan tetap dianggap remeh karena saya orang Indonesia. Karena kulit saya lebih gelap. Karena saya datang dari negara yang mereka anggap cuma pasar, bukan pemain. Jadi, saat saya masuk ke kantor ini dan merasakan hal yang sama, saya tidak kaget. Napas Nadine tercekat. Rio, kamu bilang tadi, kamu pernah di Berlin. Rio tersenyum kecil. Saya pernah kerja jadi analis lintas budaya di Jepang selama 5 tahun. Sebelumnya saya kuliah di Kyoto, jurusan komunikasi antar budaya. Lalu saya pindah ke Korea Selatan selama 2 tahun, bantu proyek integrasi kerja multinasional. Karina tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Tapi kenapa kamu di sini? Jadi OB. Rio menatap keduanya. Matanya tenang, tapi kini ada bara kecil di dalamnya. Karena saya ingin belajar dari bawah. Saya ingin tahu bagaimana manusia memandang manusia lain saat tidak tahu siapa dia sebenarnya. Dan kantor ini jadi tempat paling jujur untuk itu. Jadi kamu menyamar? Tanya Nadine lirih. Saya nggak menyamar, Bu. Saya hanya tidak memberitahu. Beda, kan? Saya nggak bohong soal nama, umur, atau latar belakang. Saya hanya diam. Dan lihat siapa yang berbicara, siapa yang mendengar, siapa yang tertawa, dan siapa yang dihina. Karina memejamkan mata sejenak. Kata-kata Rio seperti pisau yang masuk perlahan, tidak melukai dengan kasar, tapi membedah lapisan ego mereka yang selama ini begitu tebal. Nadine menunduk, menggenggam jari-jarinya yang dingin. Apa kamu benci kami sekarang? Rio menggeleng pelan. Saya tidak punya tempat untuk benci, Bu. Tapi saya kecewa. Karena saya kira, di tempat ini, saya bisa melihat kepemimpinan yang berbeda. Tapi ternyata, kuasa masih membuat orang buta. Bahkan yang paling cerdas sekalipun. Keheningan menelan ruangan. Karina menghela napas dalam. Kalau kami berubah, kamu mau tetap di sini? Rio tak langsung menjawab. Ia memandangi jendela di belakang Karina. Hujan masih deras, tapi ada sedikit sinar di sela awan. Mungkin itu cukup. Saya tidak butuh jabatan, Bu. Tapi kalau saya bisa bantu mengubah cara orang berpikir di kantor ini, mungkin saya masih punya alasan untuk tinggal. Air mata Nadine menetes. Ia tak tahu pasti kenapa, tapi kalimat itu seperti mengangkat beban yang selama ini mengikat hatinya. Rio berdiri perlahan, bersiap pamit. Tapi sebelum melangkah, ia menatap mereka berdua. Kali ini dengan nada yang lebih dalam, lebih lembut, tapi lebih tajam. Manusia nggak pernah salah lahir di mana. Yang salah adalah saat manusia lain merasa lebih tinggi hanya karena posisinya di tangga yang berbeda. Tapi tangga bisa runtuh. Dan saat semua kembali ke tanah, cuma hati yang menentukan siapa yang layak dihormati. Ia melangkah keluar, meninggalkan dua CEO itu dalam keheningan yang tak akan mudah mereka lupakan. Bukan karena suara Rio keras, tapi karena isinya tak bisa dipungkiri. Di luar, hujan mulai reda, dan cahaya perlahan-lahan menembus kaca. Sore merayap pelan di sela-sela gedung kaca Jakarta. Jalanan mulai padat. Lampu-lampu mobil menyala bak aliran sungai cahaya yang tak pernah tidur. Di dalam kantor yang mulai sepi, Rio berjalan menyusuri lorong menuju ruang cleaning storage, tempat biasa ia menghabiskan sisa jam kerja. Tapi sore itu, langkahnya terasa lebih berat. Bukan karena lelah fisik,
Tapi karena sesuatu di dalam dadanya baru saja berubah, atau lebih tepatnya, dilepaskan. Percakapannya dengan Karina dan Nadine tadi tidak menyisakan kemarahan. Yang tersisa adalah kelegaan. Ia tidak lagi menahan beban identitas. Tidak lagi sembunyi di balik seragam abu-abu yang selama ini menyamarkannya. Tapi kelegaan itu juga datang dengan harga. Ia tahu, saat topeng dilepas, dunia tidak selalu menyambut dengan pelukan. Kadang justru dengan curiga. Kadang juga dengan penolakan diam-diam. Rio membuka loker kecil tempat ia menyimpan barang-barangnya. Di dalamnya ada beberapa botol pembersih, handuk kecil, dan sebuah kotak kayu sederhana. Ia membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya tersimpan benda-benda yang tak terlihat berharga bagi orang lain, tapi menyimpan cerita yang tak bisa dibeli. 1 lembar foto. Ia dan seorang pria tua Jepang, duduk di bangku taman musim gugur. Daun-daun merah oranye berguguran di belakang mereka. Senyum di wajah pria itu begitu hangat, dan tangan kirinya menggenggam buku kecil berisi aksara kanji. Rio memandangi foto itu lama. Suara pria dalam gambar itu masih terngiang di kepalanya. Budaya bukan soal bahasa, Rio, tapi soal bagaimana kau menghargai orang yang bahkan tidak bisa kau pahami. Itulah Profesor Tanaka, dosen pembimbing Rio saat menempuh studi di Universitas Doshisha. Sosok yang tidak hanya mengajarinya tentang komunikasi lintas budaya, tapi juga bagaimana menjadi manusia yang mendengarkan lebih dulu sebelum menilai. Sosok yang menyelamatkannya dari keputusasaan saat ia nyaris gagal menyelesaikan tesis karena tekanan sosial sebagai mahasiswa asing. Rio menutup kotak itu perlahan. 2 lantai di atas, Karina duduk sendirian di ruangannya. Nadine baru saja pulang, tapi sebelum pergi ia hanya berkata, "Kita belum selesai, tapi kita juga belum kalah. Kita tinggal buka mata lebih lebar." Karina tahu Nadine benar. Tapi rasa penasaran dalam dirinya belum reda. Ia membuka laptopnya, lalu membuka mesin pencari. Di kolom itu ia ketik perlahan. Iyo, OB, bahasa Jepang, Kyoto. Tak menghasilkan apapun. Ia mencoba ulang dengan kata kunci lain. Ryoichi Tanaka, mahasiswa Indonesia Kyoto. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, nama itu muncul. Muhammad Rio Fatinullah, mahasiswa internasional berprestasi, lulusan program beasiswa Jepang, penulis jurnal akademik soal dinamika budaya kerja Asia Tenggara, dan mantan pembicara dalam forum regional ASEAN-Japan. Foto wajahnya terpampang di layar. Wajah yang sama dengan pria berseragam abu-abu yang selama ini dianggap hanya pengantar galon. Karina menatap layar itu tanpa berkedip. Tangannya bergetar ringan. Ia mengklik satu artikel lain, berjudul, Pemuda Indonesia yang memilih turun ke akar budaya kerja. Isinya menceritakan keputusan mengejutkan Rio untuk mundur dari karirnya di Jepang, dan kembali ke Indonesia bukan untuk menjadi direktur, tapi menjadi pengamat sunyi di dalam sistem kerja lokal. Sebuah eksperimen sosial, katanya. Karina menutup laptop pelan. Dadanya sesak. Ia merasa kecil. Sangat kecil. Di lantai bawah, Rio menatap jam tangannya. Hampir pukul 7 malam. Kantor hampir kosong. Ia mengemasi barangnya. Tapi sebelum pulang, ia menyempatkan ke musala kecil di ujung lorong belakang. Tempat sunyi itu jarang digunakan. Tapi bagi Rio, itulah tempat ia merebahkan segalanya saat dunia di luar terasa penuh topeng. Ia membentangkan sajadah. Tak ada yang perlu ia katakan dalam doa, karena dalam hening itu, hati bicara langsung tanpa suara. Ia bersujud, dan di antara sujudnya ia berbisik, "Ya Allah, kalau hari ini adalah bagian dari jalan MU, biarkan aku tetap jujur. Biarkan aku tetap rendah. Karena kuasa hanya pantas bagi MU dan manusia, hanya pengembara sementara." Saat ia bangun dari sujud, wajahnya tenang. Ia tahu, apapun yang akan terjadi besok, tak ada yang bisa menukar prinsipnya. Ia sudah melihat terlalu banyak wajah-wajah palsu di atas panggung korporat. Ia tidak ingin jadi salah satu dari mereka. Keesokan harinya, berita kecil mulai menyebar. Beberapa staf mulai bisik-bisik bahwa Rio bukan OB biasa. Ada yang mengklaim pernah lihat dia diwawancarai TV luar negeri.
Ada pula yang yakin dia punya koneksi besar dengan jaringan profesional di Jepang. Namun Rio tetap menjalankan tugasnya seperti biasa. Mengisi air galon, membersihkan meja, membawa dokumen antar divisi. Senyum masih menghiasi wajahnya. Tapi kini, di balik senyum itu, bukan lagi penyamaran, melainkan sikap dari seseorang yang tahu siapa dirinya, dan tak perlu pengakuan siapapun untuk merasa cukup. Dan di ruang rapat utama, Karina berdiri memandangi papan tulis kosong. Ia menarik napas, lalu menulis satu kalimat besar di tengah. Budaya bukan branding. Budaya adalah bagaimana kita memperlakukan manusia lain saat tak ada kamera menyala. Kalimat itu bukan dari buku manajemen manapun. Itu suara Rio. Dan entah kenapa, kali ini Karina tidak ingin mempercantik kata-kata. Ia ingin jujur. Rio yang mereka kira hanya petugas kebersihan, telah membersihkan sesuatu yang lebih dalam dari lantai kantor. Ia membersihkan hati mereka dari kesombongan yang nyaris tak tersadari. Hari itu, matahari muncul malu-malu di balik awan tipis. Langit Jakarta seolah memberi jeda setelah hujan deras yang menghapus sisa kesombongan kemarin. Kantor Aurora Visage tidak lagi terdengar hiruk-pikuk seperti biasanya. Ada ketenangan yang belum pernah dirasakan sejak lama. Tapi juga ada ketegangan diam-diam yang mengendap di lorong-lorong, di dalam kepala orang-orang yang mulai berpikir lebih dalam tentang siapa sebenarnya Rio. Pagi itu, tak ada tawa dari ruang kreatif. Tak ada candaan yang meletup di meja pantry. Semua tampak berjalan dalam mode sunyi. Seperti bumi sedang menahan napas, menunggu sesuatu yang akan tiba tapi belum diberi nama. Di lantai paling atas, Karina berdiri di depan cermin besar di ruangannya. Ia tak sedang memeriksa make-up, juga tidak mematut blazer mahalnya. Ia memandangi dirinya sendiri, dalam diam, dalam jujur. Sorot matanya tajam, tapi bukan karena percaya diri seperti biasa, melainkan karena sedang menghakimi dirinya sendiri. Ia tak tahu sejak kapan, tapi wajahnya hari ini tampak lebih tua. Bukan karena usia, tapi karena kesadaran bahwa selama ini ia terlalu sering berdiri tinggi, padahal tak pernah benar-benar mengerti orang yang berdiri di bawah. Pintu diketuk 2 kali. "Masuk," ucap Karina. Rio muncul, masih dengan seragam abu-abunya. Rambut disisir rapi. Tidak ada hal yang tampak istimewa dari penampilannya. Tapi kehadirannya membawa perubahan suhu. Ruangan itu seketika menjadi lebih sesak. Bukan karena marah, tapi karena kenyataan yang tak bisa lagi dipinggirkan. "Duduklah," kata Karina sambil menunjuk kursi di seberangnya. Rio duduk pelan, tanpa suara. Tangannya dilipat di atas pangkuan. Ia tidak menunduk, tidak pula menantang. Ia hanya ada di sana, dengan seluruh kehadiran yang utuh, tanpa topeng, tanpa lapisan. Tak lama, Nadine masuk dari pintu samping. Ia langsung duduk di kursi kosong di sebelah Karina. Matanya sembab, meski tak ada air mata yang jatuh. Ia hanya mengangguk pelan, menyapa Rio dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Campuran antara malu, hormat, dan perasaan yang baru tumbuh. Gentar. Karina memulai. Suaranya pelan, tapi jelas. "Kami sudah baca semua." Rio mengangguk kecil. "Kamu bukan cuma bisa bahasa Jepang. Kamu bukan cuma lulusan luar negeri. Kamu pernah jadi pembicara di forum dunia," lanjut Karina. Matanya masih menatap Rio. Rio tidak menyela. Ia tak menganggap informasi itu istimewa. Hanya bagian dari dirinya yang kebetulan ditemukan. Nadine menambahkan, "Tapi yang paling bikin kami diam adalah ketika kami sadar, semua itu kamu simpan, bukan karena kamu malu, tapi karena kamu nggak butuh validasi dari kami." Rio tersenyum tipis. "Saya sudah terlalu sering berada di ruangan yang menilai saya dari data diri. Kali ini saya ingin tahu, apa manusia bisa dikenal tanpa dikenalkan?" Keheningan menggantung. Tidak dingin, tapi dalam. Karina menyandarkan punggung ke kursi, lalu berkata, "Kami ingin kamu tahu bahwa kami berterima kasih. Tapi juga, kami ingin kamu tahu bahwa kami malu." Rio mengangkat pandangan. "Kalau saya boleh jujur, Bu,
Saya nggak sedang berusaha mempermalukan siapapun. Nadine mengangguk. Tapi kami yang mempermalukan diri sendiri. Dan kami butuh dengar sesuatu dari kamu. Rio berpikir sejenak, lalu bertanya, sesuatu seperti apa? Karina menjawab tanpa ragu, kebenaran. Rio terdiam sesaat, napasnya dalam, lalu perlahan ia bicara. Waktu saya kembali ke Indonesia, saya tahu saya akan menghadapi sistem yang menilai manusia dari struktur, dari posisi, dari gelar. Tapi saya juga tahu bahwa struktur bisa rusak. Dan ketika itu terjadi, yang tersisa hanya karakter. Karakter itulah yang saya cari selama ini. Matanya bergeser, menatap langsung Karina dan Nadine. Saya tidak menyangka akan menemukan pelajaran justru di kantor yang awalnya saya kira hanya akan jadi tempat uji coba. Tapi kalian mengajari saya sesuatu yang bahkan tidak saya temukan di ruang akademik. Apa itu? Tanya Nadine lirih. Bahwa manusia paling kuat bukan yang paling keras suaranya, atau paling tinggi posisinya, tapi yang berani mengakui kesalahan dan memperbaiki arah. Jawab Rio mantap. Suara jam dinding terdengar berdetak pelan. Karina menyentuh jari-jarinya satu persatu, seperti sedang menenangkan dirinya sendiri. Aku selalu bangga dengan apa yang kubangun, ujarnya. Tapi setelah lihat kamu, aku sadar, aku belum bangun apa-apa kalau belum bisa bangun empati. Nadine menunduk. Dan aku terlalu sering menggunakan tawa untuk menyembunyikan kesombongan. Rio menghela napas. Kita semua pernah sombong, Bu. Bedanya, apakah kita terus membungkusnya atau mulai membukanya? Lalu ia berdiri. Karina dan Nadine ikut berdiri. Rio menatap mereka sekali lagi. Kini tanpa beban. Tanpa dendam. Hanya kejujuran yang penuh ketegasan. Saya tidak minta dihormati karena apa yang pernah saya capai. Tapi saya minta satu hal. Jangan pernah lagi remehkan siapapun hanya karena kalian merasa lebih dulu sampai. Kalimat itu tak diucapkan dengan emosi tinggi. Tapi justru karena disampaikan dengan tenang. Dampaknya lebih dalam. Ia tidak meledak. Ia tidak berteriak. Tapi kata-katanya menghujam. Menyentuh sisi paling manusia dalam diri mereka. Terima kasih sudah mau mendengar saya hari ini, ujar Rio sambil menunduk pelan. Saat Rio berbalik dan berjalan keluar dari ruangan itu, Karina dan Nadine berdiri kaku. Mereka tidak mencoba menghentikannya. Karena mereka tahu, pertemuan hari itu bukan untuk meminta Rio tinggal, tapi untuk mengakui bahwa mereka selama ini belum benar-benar membuka mata. Dan saat pintu tertutup, Nadine berbisik. Dia lebih dari CEO manapun yang pernah aku temui. Karina menjawab pelan. Dan kita baru saja belajar jadi manusia. Seminggu setelah pertemuan di ruang kerja Karina, angin berubah. Bukan hanya di dalam kantor Aurora Visage, tetapi di luar sana, di dunia yang lebih luas, lebih bising, lebih cepat mengangkat dan menjatuhkan siapapun yang sedang menjadi perbincangan. Kali ini, yang jadi bahan pembicaraan bukan lagi soal tren fashion atau saham perusahaan, tapi tentang seorang office boy bernama Rio, yang mendadak jadi nama yang diperbincangkan di ruang-ruang redaksi dan lini masa media sosial. Berawal dari sebuah video berdurasi 53 detik, direkam diam-diam oleh salah satu staf yang menyaksikan Rio menerjemahkan langsung percakapan antara Karina, Nadine, dan Kenji Yamamoto. Video itu memperlihatkan Rio berdiri tenang, bersuara lembut, menerjemahkan dengan bahasa Jepang yang sempurna tanpa jeda atau ragu. Tak ada niat untuk membuatnya viral. Tapi dunia tidak butuh niat untuk menyebarkan kebenaran yang mengejutkan. Judul-judul mulai bermunculan. OB kantor berbicara fasih bahasa Jepang. Bikin CEO terdiam. Rio Fatinullah, lulusan Kyoto yang memilih jadi petugas kebersihan. Mengubah perspektif. Saat, bawah, mengajari, atas. Sorotan datang dari segala arah. Wartawan mulai berdatangan, menghubungi pihak kantor, mencari tahu siapa sebenarnya Rio. Beberapa artikel mengangkat kisah hidupnya, tentang masa kecil di kampung kecil di Garut, bagaimana ia tumbuh dalam keluarga sederhana, ayahnya seorang guru ngaji, ibunya penjual sayur. Tentang beasiswa yang ia perjuangkan tanpa dukungan finansial,
Tentang malam-malam panjang menulis proposal demi diterima di universitas luar negeri. Tentang kegagalannya di tahun pertama kuliah karena tekanan bahasa. Dan bagaimana ia bangkit lewat kerja sambilan dan ketekunan tak tergoyahkan. Dunia baru tahu bahwa Rio bukan OB biasa. Tapi di balik semua itu, Rio tetap datang ke kantor seperti biasa. Ia menolak wawancara. Ia menolak difoto. Ia tetap menyapu lantai, membersihkan meja, membawa dokumen ke divisi lain. Saat ditanya oleh rekan kerjanya kenapa ia tidak berhenti dan menerima tawaran kerja yang mulai berdatangan, jawabannya hanya satu. Saya belum selesai belajar di sini. Kalimat itu menyebar, bukan hanya sebagai kutipan, tapi sebagai tamparan untuk banyak orang yang mulai merasa bahwa mereka terlalu cepat menilai seseorang dari cara dia berpakaian atau dari seberapa besar namanya terdengar di ruang meeting. Karina membaca semua berita itu. Ia menyimpannya. Tapi ia tak pernah membantah. Tak juga berusaha menjelaskan versi dirinya sendiri. Ia tahu, bukan tempatnya mencari pembenaran. Waktu akan mengajarkan apa yang perlu dia pelajari. Dan ia ingin belajar. Di sela-sela aktivitas kantornya, ia menulis satu memo internal. Judulnya, tentang menghargai tanpa harus tahu latar belakang. Dalam memo itu, Karina menulis bahwa seluruh karyawan, dari level manapun, akan mendapatkan pelatihan baru, bukan soal kinerja, bukan soal target penjualan, tapi soal etika dasar dalam memperlakukan sesama. Tak ada satupun nama disebut. Tapi semua tahu ini adalah bentuk permintaan maaf tanpa panggung. Dan bagi sebagian besar staf, itu adalah pertama kalinya mereka melihat Karina bicara dari hati. Nadine melakukan hal serupa dengan caranya sendiri. Ia menghapus feed Instagram pribadinya yang penuh dengan foto mewah, lalu menulis satu postingan dengan foto siluet Rio sedang membersihkan kaca kantor. Captionnya, kadang, cermin paling jernih tidak tergantung di dinding, tapi berdiri di antara kita, diam, bersih, dan mengajari tanpa bicara keras. Postingan itu dibagikan lebih dari 200.000 kali dalam 48 jam. Di balik semua sorotan itu, Kenji Yamamoto kembali mengirim surat digital resmi kepada Aurora Visage dan Vera Mode. Bukan surat penolakan, tapi undangan, pertemuan lanjutan dengan Dewan Investor. Namun ada catatan kecil di bagian bawah surat itu. Hanya jika Tuan Rio juga hadir. Permintaan itu membuat kantor gempar. Tapi Rio hanya tertawa kecil saat diberitahu. Kenapa saya harus ikut, Bu? Tanyanya saat Karina menyampaikan permintaan itu. Karina menjawab dengan jujur. Karena kamu adalah alasan dia percaya pada kami. Rio tidak langsung mengiyakan. Ia diam. Lalu berkata pelan. Kalau saya datang bukan sebagai OB, ya. Karina menatapnya lekat. Tidak. Kamu datang sebagai seseorang yang paling dimintai pendapat bukan karena jabatanmu, tapi karena cara kamu melihat. Rio mengangguk, tapi sebelum ia berbalik, ia sempat bertanya, Bu, kalau bukan karena video itu viral, akankah semuanya tetap berubah? Karina terdiam. Pertanyaan itu menyayat lebih dalam dari yang ia sangka. Lalu ia menjawab dengan suara yang nyaris serak. Saya harap iya. Tapi mungkin tidak. Dan itu yang paling menyakitkan untuk saya akui. Sementara dunia luar memuja dan mengangkat nama Rio, ia tetap berjalan di koridornya sendiri. Ia tidak ingin jadi simbol. Ia tidak ingin jadi pahlawan. Yang ia mau, sederhana. Bahwa besok-besok, saat seseorang melihat petugas kebersihan, atau sopir antar barang, atau resepsionis yang tersenyum ramah, mereka tidak lagi menatap dari atas ke bawah. Tapi sejajar. Karena bisa jadi, dari semua orang yang tampak tak penting hari ini, tersimpan satu hal yang bisa menyelamatkan masa depanmu nanti. Dunia memang cepat memuji, tapi lebih cepat lagi lupa. 2 minggu sejak nama Rio memenuhi layar ponsel orang-orang, perhatian mulai bergeser ke hal lain. Sorotan kamera berpindah ke skandal artis, isu politik baru, dan tren bisnis yang berganti seperti musim. Berita tentang OB yang fasih bahasa Jepang, kini terkubur di bawah headline yang lebih segar. Nama Rio, yang sempat naik ke puncak lini massa, perlahan memudar. Namun di kantor Aurora Visage,
Bekasnya masih terasa. Tapi bukan dalam bentuk pujian atau euforia. Justru dalam keheningan yang tak bisa ditutupi. Karina duduk di ruang rapat yang kini terasa terlalu luas. Tangannya menopang dagu. Matanya menatap layar yang belum ia nyalakan. Semua terasa kosong, bukan karena gedung berubah, tapi karena pikirannya tak lagi bisa berpura-pura sibuk. Ia sedang sendiri, secara fisik maupun emosional. Rio, sejak pertemuan terakhir mereka, mengambil cuti mendadak. Tidak ada kabar, tidak ada pesan. Hanya pesan singkat di aplikasi kantor. Saya mohon izin rehat sebentar. Ada hal pribadi yang perlu saya selesaikan. Karina tidak membalas. Ia tak tahu harus menulis apa. Dan sejak itu, ruang-ruang kantor terasa berbeda. Tidak ada suara langkah Rio di pagi hari. Tidak ada ketukan sopan di pintu saat air minum habis. Tidak ada kehadiran diam-diam yang biasanya menenangkan tanpa kata. Hanya sunyi. Dan sunyi itu menelanjangi betapa selama ini kehadiran seseorang baru benar-benar terasa. Ketika ia tak lagi ada. Di sisi lain, Nadine duduk di pantry. Ia memandangi cangkir kopi yang sudah dingin. Biasanya, Rio akan menggantinya tanpa diminta. Kini, cangkir itu tetap di sana. Tak tersentuh. Seperti hati yang menunggu sesuatu yang tak pasti datang. Hari-hari mereka tetap berjalan. Rapat tetap berlangsung. Strategi tetap dibicarakan. Tapi tak ada satupun yang benar-benar terasa utuh. Mereka bicara, tapi tidak mendengar. Mereka bergerak, tapi tidak maju. Ada ruang kosong yang tidak bisa diisi dengan data, grafik, atau bahkan prestasi. Karina menatap catatan harian digitalnya. Ada satu kalimat yang ia tulis diam-diam, yang tak pernah ia kirim ke siapapun. Saya kehilangan arah, bukan karena tidak tahu tujuan. Tapi karena saya kehilangan seseorang yang mengingatkan saya caranya berjalan. Di luar kota, di sebuah desa kecil di kaki gunung, Rio duduk di beranda rumah kayu tua yang menghadap sawah. Di tangannya, sebuah buku kecil terbuka, berisi catatan-catatan lama dari masa kuliahnya. Di dalam halaman-halaman itu, ada sketsa mimpi-mimpi besar, membangun sistem kerja manusiawi, menyatukan dunia korporat dengan nilai-nilai kemanusiaan, membawa perubahan yang bukan hanya dari atas, tapi dari bawah. Tapi mimpi itu, kini terasa jauh. Rio menghela napas panjang. Kepalanya bersandar di tiang kayu. Di sampingnya, ibunya sedang menyiangi sayur sambil bersenandung lirih. Ibunya tidak bertanya apa-apa sejak ia pulang. Tidak menuntut penjelasan. Tidak pula menyudutkan. Hanya memeluk dan berkata, "Kalau hatimu capek, pulanglah, tapi jangan tinggal diam terlalu lama. Karena dunia tetap butuh orang baik, meski dunia tidak selalu tahu berterima kasih." Rio menunduk. Tangannya gemetar sedikit. Ada beban yang ia rasa tak bisa dibagi, bahkan kepada perempuan yang melahirkannya. "Aku bingung, Bu," bisiknya. "Waktu aku diam, dunia mengejek. Waktu aku bicara, dunia bersorak. Tapi sekarang semuanya diam lagi. Aku nggak tahu mana yang benar. Aku capek jadi kaca, semua orang mau bercermin. Tapi nggak ada yang peduli kalau kacanya retak." Ibunya menghentikan tangannya. Lalu menatap Rio dengan mata yang hangat, tapi tajam. "Jangan jadi kaca, Nak. Jadilah air. Orang memang tak melihatmu, tapi mereka akan mencarimu saat haus. Dan air tak pernah berhenti mengalir hanya karena tak dipuji." Air mata menetes di sudut mata Rio. Ia tidak menangis keras, tapi dadanya sesak. Kalimat ibunya menampar tepat di titik terdalam. Bukan hanya karena benar, tapi karena selama ini ia lupa. Tujuannya bukan untuk dipuji, tapi untuk memberi makna. Sore itu, angin dari gunung berhembus membawa bau tanah basah. Rio menutup bukunya. Ia menatap sawah yang hijau membentang. Di kejauhan, terdengar suara anak-anak tertawa sambil mengejar layangan. Dunia berjalan seperti biasa. Tanpa hiruk-pikuk, tanpa panggung. Dan di tempat lain, Karina duduk di balkon kantor, menatap langit yang mulai menggelap. Di tangannya, ada surat yang ia tulis untuk Rio. Tapi belum dikirim.
Isinya bukan ajakan kembali, tapi pengakuan. Kami butuh kamu bukan karena kamu viral, atau karena kamu pintar, tapi karena kamu mengajarkan kami satu hal yang tak pernah kami pelajari di ruang manapun, bahwa memanusiakan manusia adalah fondasi dari semua hal besar. Tanpa itu, semuanya hanya struktur rapuh yang menunggu runtuh. Ia belum tahu apakah akan mengirimkannya. Tapi ia tahu, jika Rio tidak kembali, sesuatu dalam dirinya akan tetap berubah. Rio mungkin pergi dari kantor, tapi tidak dari pemikirannya. Karena bukan semua kepergian harus dihentikan. Beberapa harus diterima, agar kita belajar bagaimana mencintai tanpa menggenggam. Nadine menutup laptopnya. Ia keluar dari ruang kerjanya, lalu berjalan ke arah pantry. Cangkir kopinya masih di sana, dingin. Ia tak ingin menggantinya. Ia ingin mengingat. Ada hal-hal yang tak bisa diulang, tapi bisa dijaga dalam ingatan agar kita tak jatuh pada kesalahan yang sama. Di dunia luar, tren terus berganti. Tapi di kantor itu, pelan-pelan, kesadaran mulai tumbuh. Dan kadang, pertumbuhan paling penting tidak terjadi dalam sorakan, tapi dalam diam. Saat semua kembali sepi, barulah kita benar-benar mendengar suara hati. Hari itu datang tanpa tanda. Tak ada angin besar, tak ada petir menyambar. Hanya matahari yang menggantung tenang di atas langit Jakarta, seperti biasa. Tapi di lantai 30 gedung Aurora Visage, udara terasa berbeda. Terlalu hening untuk pagi yang biasanya sibuk. Terlalu tegang untuk hari yang seharusnya hanya tentang rutinitas. Pukul 9 pagi, semua divisi mendapat email dari Dewan Direksi perusahaan induk yang menaungi Aurora Visage dan Vera Mode. Wajib hadir dalam town hall meeting dengan konsorsium investor Asia Jepang. Tempat, auditorium utama. Waktu, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kehadiran tidak dapat diwakilkan. Tidak ada penjelasan. Tidak ada agenda. Tapi rasa was-was menyebar lebih cepat dari notifikasi yang masuk ke ponsel. Banyak yang menduga ini akhir dari sesuatu. Entah merger besar, akuisisi, atau restrukturisasi mendadak. Karina dan Nadine duduk berdampingan di ruang rias kecil sebelum menuju auditorium. Keduanya sudah berpakaian rapi, tapi wajah mereka tidak bisa berbohong, gelisah. Terlalu banyak hal yang terjadi dalam waktu terlalu singkat. Dan ketidakhadiran Rio selama 2 minggu membuat kekosongan yang belum mampu mereka isi. Lo masih yakin dia bakal datang? Tanya Nadine pelan, matanya menatap cermin. Karina menghela napas. Gue nggak tahu, tapi gue harap dia datang. Jam dinding berdetak pelan. Hening menggulung semakin tebal. Pukul 11 tepat. Ratusan karyawan duduk di dalam auditorium. Sorot lampu panggung menyala. Di depan, layar besar menunjukkan logo konsorsium Jepang yang selama ini hanya dikenal lewat nama-nama investor, tanpa wajah. Suasana mulai gaduh pelan saat seorang wanita Jepang naik ke podium. Selamat pagi. Terima kasih atas kehadirannya. Ucapnya dalam bahasa Indonesia berlogat ringan. Hari ini, kami akan mengenalkan pemilik baru dari kepemilikan mayoritas saham grup usaha ini. Sosok yang telah lama bekerja bersama kami. Yang memilih melihat dengan mata sendiri bagaimana budaya perusahaan ini bekerja dari dalam. Semua mata menatap ke layar. Lalu muncul satu nama, dalam huruf putih, Ryoichi Tanaka. Dan saat pintu belakang auditorium terbuka, seseorang melangkah masuk perlahan. Rio. Tapi bukan dengan seragam abu-abu. Bukan dengan nampan di tangan. Ia mengenakan setelan jas gelap elegan, dengan dasi warna navy yang rapi. Rambutnya tersisir licin ke belakang. Langkahnya mantap. Matanya lurus ke depan. Karina dan Nadine membeku. Wajah mereka pucat. Napas tercekat. Dada mereka sesak bukan karena malu, tapi karena baru menyadari. Selama ini mereka tidak tahu siapa yang mereka ajak bicara. Rio berdiri di atas panggung. Ia tidak membuka kertas. Ia tidak membawa catatan. Ia hanya berdiri, menatap satu persatu wajah di depan. Nama saya Rio. Ryoichi Tanaka adalah nama legal saya di Jepang. Dan ya, saya adalah salah satu pemilik saham utama konsorsium ini. Geger.
Tapi tidak ada yang berani bersuara. Seisi ruangan seperti kehilangan gravitasi. Rio melanjutkan. 2 bulan lalu saya masuk ke kantor ini bukan sebagai eksekutif, tapi sebagai OB. Saya membawa air, membersihkan lantai, mendengar semua percakapan bukan untuk menilai, tapi untuk memahami. Saya ingin tahu bagaimana perusahaan ini benar-benar memperlakukan manusia, tanpa skrip, tanpa panggung, tanpa kamera. Sorot matanya menusuk, tapi bukan karena amarah, melainkan karena kejujuran. Dan saya melihat semuanya. Saya tidak datang untuk menghakimi, tapi saya datang untuk mengajak. Karena saya percaya, perubahan tidak lahir dari kursi rapat, tapi dari kesediaan untuk melihat manusia lain sebagai cermin. Ia diam sejenak, lalu menunduk. Suaranya berubah lebih pelan, tapi lebih dalam. Saya belajar banyak dari tempat ini. Bukan hanya tentang bagaimana bisnis berjalan, tapi bagaimana ego bisa tumbuh dalam sunyi, menyamar sebagai standar, menyamar sebagai profesionalisme. Saya melihat bagaimana orang yang tak dikenal, tak dianggap, dan bagaimana yang merasa tahu justru menutup pintu untuk belajar. Ia menghela napas. Tapi saya juga melihat keberanian. Melihat perubahan. Karina. Nadine. Kamera langsung mengarah kedua CEO itu. Semua kepala menoleh. 2 perempuan yang luar biasa. Kalian tidak sempurna. Tapi kalian jujur. Kalian bukan korban. Tapi kalian juga bukan pelaku yang tak bisa disadarkan. Dan karena itu, saya memutuskan tidak akan mengganti kalian. Karina menutup mulutnya. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Rio tersenyum kecil. Tapi saya akan berdiri di sini bukan lagi sebagai bayangan. Saya akan mulai bicara. Mulai menyentuh. Bukan untuk mengatur, tapi untuk membangun bersama. Ia menutup pidatonya dengan satu kalimat. Budaya dimulai dari bagaimana kita memperlakukan yang paling diam di antara kita. Ruangan meledak dalam tepuk tangan. Tapi Karina dan Nadine tidak ikut. Mereka berdiri, lalu perlahan berjalan menuju panggung. Karina berdiri tepat di depan Rio. Wajahnya basah, tapi matanya tegas. Ia mengulurkan tangan. Selamat datang, Pak Rio. Dan terima kasih. Rio tidak langsung menyambut. Ia memandang Karina sejenak, lalu memeluknya. Bukan sebagai bawahan ke atasan, tapi sebagai sesama manusia yang pernah berdiri di sisi yang sama, sisi yang berusaha memperbaiki diri. Nadine ikut memeluk mereka. Dan di tengah auditorium itu, 3 orang berdiri dalam satu pelukan yang bukan dibuat-buat. Mereka tidak peduli sorot kamera. Tidak peduli tepuk tangan. Mereka hanya tahu satu hal, bahwa perjalanan untuk menjadi manusia baru saja benar-benar dimulai. 2 bulan kemudian, ruang OB di kantor sudah direnovasi. Lebih bersih, lebih layak. Program pelatihan untuk staf baru tidak hanya soal keterampilan teknis, tapi juga etika antar manusia. Rio sendiri tidak mengambil jabatan tetap. Ia lebih memilih menjadi mentor budaya kerja. Hadir, mengamati, menyapa, menyentuh dengan cara yang tidak kasar, tapi membekas. Dan suatu siang, di tengah kesibukan kantor, seorang cleaning service baru masuk ke pantry, membawa teh. Tangannya gemetar, canggung. Karina melihatnya, tersenyum, lalu berkata lembut, "Mau duduk sebentar?" Cleaning service itu terdiam, bingung. "Di sini," tambah Nadine. "Nggak apa-apa. Duduk saja. Ceritakan tentang kamu." Dan hari itu, sejarah tak terulang. Ia diperbaiki, bukan karena satu orang hebat, tapi karena satu orang diam. Berani bicara pada akhirnya.